Oke, teman Edukons, hari ini kita akan membahas salah satu topik menarik nih, pesanan dari sahabat-sahabat Edukons di via Instagram. Topik hari ini kita akan bahas tentang buku nikah versus ijazah. Nah, untuk hari ini kita kedatangan narasumber yang boleh dikatakan mempunyai banyak pengalaman nih persoalan buku nikah. Mungkin buku nikahnya lebih dari satu, coba nanti kita konfirmasi. Nah, hari ini kita kedatangan Kak Harum. Pak Harum, selamat pagi Kak Harum. Pagi ini, sudah jam berapa nih? Sudah mau siang sebenarnya. Oke, beliau merupakan salah satu dosen di Prodi Bimbingan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk hari ini saya akan mengawali pembicaraan kita dengan membacakan salah satu data yang menunjukkan bahwa berdasarkan hasil survei ekonomi nasional Susenas tahun 2020 bahwa sebanyak 48,59% perempuan di Indonesia menikah di usia tersebut. Jadi umurnya 19 sampai 24 tahun. Jadi boleh dikatakan itu adalah usia-usia di mahasiswa ya Kak Rum. Baik usia S1 mungkin atau hampir selesai S1. Ya. Nah, pertanyaan pertama saya nih Kak Harum, bagaimana sih Kak Harum melihat fenomena tersebut? Apa alasan biasanya yang melandasi mahasiswa untuk menikah di usia tersebut? Padahal boleh kita ketahui bahwa di usia tersebut kan masih boleh dikatakan belum dapat kayak decent job ya, pekerjaan layak, atau masih mahasiswa atau gimana? Ya. Oke. Kalau kita lihat fenomena memang saat ini memang banyak sih dari kalangan mahasiswa yang sudah menikah. Tapi kalau dari data yang disebutkan oleh tadi di usia 19 sampai 24 tahun memang BKKBN kan sudah mengeluarkan bahwa syarat ideal umur untuk perempuan menikah 21 tahun, kemudian laki-laki 25 tahun. Nah, walaupun banyak orang beranggapan bahwa di usia itu secara mental terutama ya masih terbilang ya belum mampu lah seperti itu. Tapi tidak banyak juga yang sudah menikah secara mental bagus. Hanya saja yang perlu kita khawatirkan adalah biasanya persepsi masyarakat terkait dengan usia menikah di usia itu biasanya kan belum bekerja. Tentunya secara faktor ekonomi itu yang paling banyak mempengaruhi sebenarnya bagaimana menikah itu. Karena kalau setelah menikah ya banyak juga yang bercerai karena salah satu faktor utamanya adalah ekonomi seperti itu, sehingga mungkin menjadi titik beratnya selain umur, karena umur tidak menjamin sebenarnya orang secara mental bagus atau mungkin tidak, tapi secara ekonomi itu yang perlu juga dipertimbangkan, dan itu mungkin menjadi salah satu faktor penting ketika kita mau memutuskan menikah. Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya saya ingin memperjelas dulu sahabat Edukons bahwa pernikahan usia muda yang kami akan bahas di sini adalah pernikahan usia di atas 19 tahun tentunya ya, batas minimal sesuai dengan pemerintah, karena kami dari Edukons juga sangat melarang ataupun berkata tidak untuk pernikahan di usia anak. Jadi kita di atas 19 tahun ya. Oke Kak Harum, tadi menarik ya tadi terkait ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika menikah di usia tersebut. Nah, saya mau bertanya, tadi sudah di-mention terkait faktor ekonomi ya. Nah, selain tadi faktor ekonomi, kalau di beberapa riset kita baca bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi juga kalau menikah di usia tersebut adalah kematangan emosi nih Kak Harum. Apa sih maksud dari kematangan emosi? Memangnya di usia tersebut berbeda ya ketika emosi usia 19 sampai 24 dan di atas 24 memilih untuk menikah? Iya, oke. Nah, kalau dikatakan atau di rentang umur 19 sampai 24 tahun, ini kan bisa dikategorikan masih remaja ya, remaja awal atau menuju remaja dewasa lah, atau seperti itu. Nah, di jenjang itu, kalau di psikologi itu dikenal dengan tugas perkembangan. Mungkin juga sudah familiar bahwa di setiap jenjang umur itu ada tugas perkembangannya. Salah satunya kalau kita lihat di usia itu kan menyukai lawan jenis, kemudian bagaimana tingkat kematangan, terutama deh kesehatan mental dan sebagainya. Nah, di usia itu sebenarnya anak-anak belum secara mental atau matang secara emosi.
Sehingga perlu banyak berlatih, perlu banyak pengalaman untuk bisa melatih secara emosional. Sehingga kalau kita lihat fenomena saat ini, kalau yang menikah di usia seperti itu, salah satunya adalah rata-rata secara emosi itu belum stabil. Sehingga ketika ada masalah dalam rumah tangga, ya perlu diberitahu bahwa berumah tangga itu bukan persoalan cinta dan sebagainya seperti itu, tapi di dalam proses itu kita perlu saling memahami, karena dalam proses saling memahami itu ada proses bagaimana kita matang secara emosional, saling memahami, saling mengerti seperti itu, sehingga secara emosi memang sangat penting, karena hal sekecil pun itu bisa menjadi masalah besar ketika kita sudah menikah, apalagi kalau di usia remaja. Ya mohon maaf, secara kematangan ya masih belum bisa, walaupun mungkin banyak juga atau mungkin hanya sebagian besar ya yang bisa melalui, tapi tidak banyak juga yang yang berhasil seperti itu. Sehingga memang perlu pertimbangan ketika mau menikah. Salah satunya adalah apakah kita matang secara emosional ataupun secara mental, secara umum seperti itu ya. Oke, terima kasih. Menarik ya sahabat Edukons. Jadi selain tadi terkait ekonomi faktor, ternyata ada terkait emosi juga nih. Yang ini sangat berkaitan dengan tugas perkembangan kalau di remaja. Jadi boleh dikatakan di usia tersebut salah satu yang faktor yang mempengaruhi kematangan emosi. Karena ini salah satu juga mungkin bisa menjadi penghambat dalam rumah tangga nanti ya Kak Harum. Oke, nih Kak Harum nih ngomong-ngomong sebagai dosen nih di jurusan bimbingan konseling, ada nggak melihat mahasiswanya yang menikah di usia mungkin di semester awal ataupun bahkan semester akhir? Ada nggak Kak Harum? Ada sih, baru-baru juga ini ada, sebelum-sebelumnya juga ada. Cuma saya melihat dari perspektif dosen, seseorang yang menikah tentunya sudah mempertimbangkan ya berbagai faktor. Walaupun kita tahu, kemudian kita pahami mungkin kalau persepsi masyarakat di kalangan masyarakat terutama yang menikah walaupun dengan status mahasiswa, orang akan mempersepsikan hal-hal yang negatif ya, mungkin kan ada kejadian tertentu. Tapi kalau kita melihat ya, karena kita perlu memandang setiap masalah itu dari berbagai sudut pandang. Nah, masyarakat pada umumnya mungkin akan mengira seperti itu. Tapi secara saya selaku dosen ya melihat hal tersebut, manusia biasa, oke, saya akan berpikir sama. Tapi kita melihat bisa jadi karena mereka sudah siap secara mental, terutama secara ekonomi juga. Karena kita tahu ya budaya Makassar itu terutama kalau menikah ada uang maharnya yang luar biasa seperti itu, sehingga itu yang menjadi pertimbangan besar. Tapi kalau melihat ya mahasiswa yang saat ini sudah menikah, ya saya ajungi jempol luar biasa, karena saya saja menikah di usia 29. Dalam artian ya saya paham karena secara ekonomi saya juga belum mampu, dan saya salut kepada orang-orang yang misalkan ya memilih untuk menikah muda, dengan mungkin ya pasti mereka paham apa akibatnya nantinya, walaupun mungkin mereka juga mendengar bahwa menikah ini seperti ini nantinya. Nah, cuma kita tidak tahu karena setelah menikah kan masih proses belajar ke depan, kan banyak masalah. Jangan hanya menganggap bahwa menikah itu baik-baik saja, tapi banyak sekali permasalahan seperti itu yang kita berdua harus saling memahami, seperti itu intinya. Tadi menikah di usia 29 tahun. Beda 1 tahun sama saya. Oh iya. Di 28, 27 kalau tidak salah. Oh iya. Oke. Santai. Iya. Oke. Nah, Kak Harum, saya mau tanya nih berdasarkan pengalaman itu, saya menarik juga. Saya juga beberapa mahasiswa saya kayak di semester awal menikah, dan memang betul ya. Ada stigma, ada langsung pemikiran bahwa kayaknya gini deh. Ya, itu normal ya, normalnya. Langsung ini kayaknya ke usia muda, masih mahasiswa, belum ada kerjaan, ini kok langsung menikah ya, langsung ke negatif thinking gitu. Nah itu mungkin yang perlu juga diwaspadai. Gimana sih sebagai mahasiswa kalau misalkan Harum di posisi kira-kira gimana nih ininya? Ya sebenarnya sih di Prodi BK khususnya ya, kita memang ada mata kuliah BK keluarga. Sebenarnya di situ lebih mendalam terkait dengan bagaimana sih kesiapan menikah, salah satu yang mungkin akan dibahas di mata kuliah itu. Nah, kalau saya secara pribadi ketika ditanya hal tersebut, saya akan menyampaikan seperti ini. Dalam menikah itu bukan kita harus memikirkan banyak hal ya.
Salah satunya tadi secara ekonomi, secara mental dan religius juga harus kita melihat hal tersebut. Karena kenapa dua orang disatukan dalam satu ikatan itu sangat susah loh ya. Karena kenapa secara individu kan kita manusia yang berbeda, manusia unik, tidak ada manusia yang sama, dan secara karakter sifat juga berbeda. Untuk menyatukan, nah itu yang terbilang perlu perlu kemampuan yang luar biasa untuk bisa terutama saling memahami. Kita mau mendengar, bukan tidak ingin mendengar seperti itu, karena ya beda loh ketika misalkan mungkin ya yang sekarang ya mungkin pacaran dulu untuk saling mengenal, ketimbang nanti sudah menikah. Kalau sudah menikah semua dari hal kecil sampai hal besar, apalagi dua keluarga yang disatukan. Artinya apa? Kalau dua keluarga bukan hanya kita dan kamu, tapi secara keluarga dua besar, dan pasti punya juga push up atau punya tekanan dari mereka untuk kita bisa hidup dan sebagaimana. Dan itu kita perlu harus komitmen berdua untuk bisa sama-sama mau ke depan seperti apa, sehingga entah itu ada pengaruh dari luar tapi kita tetap solid komitmen bahwa ini tujuan nanti kita baru berumah tangga. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, tadi menarik ya, sebenarnya dari salah satu mata kuliah BK Keluarga ya, di prodi bimbingan konseling. Jadi dipelajari juga kaitannya keluarga, ada ilmunya juga. Iya. Nah, saya mau tanya ke Harum ini, karena topik kita hari ini adalah ijazah versus buku nikah. Jadi karena melihat fenomena mahasiswa, mohon maaf misalkan tidak sabar menunggu keluar ijazahnya sehingga dia memilih untuk menikah, sehingga ada potensi masalah tentunya terjadi, misalkan dari perkuliahannya, keterlambatan untuk gelar S1 atau S2-nya. Nah, gimana Kak Rum melihat fenomena ini? Atau mungkin ada pengalaman sebelumnya dengan mahasiswa? Kebanyakan memang kan kalau yang menikah usia muda kan ya memang perempuan ya, seperti itu ya. Terutama di mahasiswa saya seperti itu. Nah, kalau kita lihat syarat tadi usia ideal 21 tahun, sarjana kan minim apa, kalau sudah sarjana 22 tahun ya, seperti itu pada umumnya 22 23. Nah, biasanya kalau yang di masyarakat terutama yang di kampung-kampung ya, biasanya ya kalau sudah sarjana atau bahkan sebelum sarjana biasanya sudah dinikahkan seperti itu. Kalau perempuan beda dengan laki-laki. Karena kenapa? Biasanya orang tua mau menikahkan karena si calon laki-lakinya sudah punya pekerjaan dan sebagainya. Tentunya itu pertimbangan besar untuk orang tua yang menikahkan anaknya. Sehingga kalau dipikir menikah kan dia tidak berpikir lagi secara ekonomi, karena secara tanggungan sudah dibiayai oleh suaminya. Nah, permasalahannya biasanya ketika mahasiswa yang menikah sebelum sarjana, biasanya memang kuliahnya terbengkalai. Banyak sih sebenarnya di BK juga banyak, mungkin bukan hanya di BK tapi di prodi atau di universitas lain seperti itu. Kendalanya karena pertama harus mengurus suami, kemudian kedua ketika mungkin sudah punya anak ya seperti itu dan harus mengurus, dan tentunya ketika masih ada perkuliahannya tatap mukanya atau daringnya, tentunya kan dia harus kuliah. Nah, kalau tidak kuliah berarti tidak lulus. Hanya saja itu membagi waktunya yang susah, yang banyak. Tapi mungkin di luar sana banyak juga yang menikah dan belum sarjana tapi sudah artinya sudah sarjana dalam artian sudah bisa membagi waktu, tapi tidak banyak orang tersebut. Sehingga itu yang perlu dipertimbangkan ketika memang mau memutuskan menikah dan belum sarjana, walaupun sudah mapan dari suaminya atau calonnya, tapi kita perlu punya impian juga secara perempuan ya, karena ya banyak juga beranggapan bahwa perempuan juga harus bekerja, tapi kan itu pilihan ya, seperti itu. Makanya itu perlu menjadi pertimbangan ketika mau memutuskan menikah tanpa sarjana, belum sarjana, kita harus bisa mengelola diri kita, terutama mengelola waktunya untuk bisa fokus untuk menyelesaikan dulu, baru fokus ke rumah tangganya seperti itu. Ini juga menarik ya Kak, kalau kita melihat ketika menikah di usia itu antara mahasiswa laki-laki perempuan yang berpotensi lebih banyak masalah mungkin mahasiswa perempuan ya. Iya. Karena kalau saya lihat misalkan di mahasiswa saya juga kayak mahasiswa laki-laki kayak they don't have a problem karena ya mereka ikut kuliah, ini nggak ada masalah. Kalau perempuan kan ada tugas tambahan baru ya, mengurus suaminya, itu pun kalau ada mengurus anaknya, jadi biasanya yang lebih mendapatkan masalah yang mahasiswa perempuannya juga ya, seperti itu ya, karena banyak potensi-potensi tambahan lainnya tentunya. Laki-laki juga pasti punya masalah ya, karena ketika memutuskan mau menikah tentunya kan dia harus
memegang tanggung jawab yang luar biasa, menafkahi. Kalau statusnya masih mahasiswa menikah ya, seperti itu. Nah, tentunya juga ketika memang secara pribadi orangnya memang tidak serius kuliah, itu juga bisa berakibat pada perkuliahannya seperti itu, sehingga baik laki-laki perempuan sebenarnya potensi masalahnya juga hampir sama seperti itu. Nah, perempuan karena memang ya kita berbicara ya mungkin gender juga, karena orang selalu menganggap bahwa perempuan seperti ini, sehingga memang kalau memutuskan untuk menikah, kita perlu banyak memang mempertimbangkan ya,